Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdani wa syukranillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ala alihi wa rasulihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Qallallahu ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Attaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa ya ayyuhan nas attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu bil kitabil karim wa sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Pak Jaga Dufari beserta berkeluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak kalah pentingnya dari jamaah perwiritan Babu Salam Masjid, baik ketua dan seluruh krunya, baik anggota jamaahnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Pak, saudara sekalian, marilah kita dalam situasi dan kondisi apapun, susah, senang, suka dan duka yang kita hadapi, kita tidak lupa selagi lisan kita ini bisa berbicara, nikmat Allah masih masuk sama kita, banyak-banyak kita mengucapkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai malam Saidul Ayam ini, kalau nggak salah hitungan Pak, ini malam 7 Sa'ban. Itulah dia. Masih Allah memberikan nikmat kepada kita. Kekuatan, kesehatan, lapang waktu. Satu nikmat yang tidak bisa ditawar bagi umat manusia yang diberikan akal. Hidayah Islam serta keimanan dalam kolbu kita ini Pak, Bu. Ya, ada ibunya dalam bahasa Inggris ini. Pak, ini membawa kita untuk kerjaan Allah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi insan madani, insan yang selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagai umat Nabi Muhammad, kita tidak lupa selalu banyak mengucapkan selawat, berangkaikan salam. Lalu kita padilahkan, kita sampaikan atas keharibaan junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perbanyak seperti beliau, keluarga, sahabat, sekalian pengikutnya, mungkin termasuk kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di satu tempat pada hari hisab, Yaumul Qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat beliau. Semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara jemaah perwiritan Babu Salam, itu ada dikatakan kita saling berdoa setiap sholat Pak. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab sampai di bulan Sa'ban, dan sampaikan jauh jiwa kami ini untuk lanjut di bulan Ramadan, kita Pak.
Kita minta sama Allah. Cuman kita minta ini Pak, sudahkah kita ikuti Rasulullah dalam bulan Rajab ini Pak? Kata Rasulullah, war Rajabi sahruni. Rajab itu adalah bulanku. Ngeri ya Pak ya? Karena ada diprotes Pak Ustadz. Ini dari Turki ini Pak. Tahu Pak, gang turi belok kiri ya. Karena protes Pak. Kita minta di bulan Rajab. Kata Rasulullah, bulan Rajab itu bulanku. Nggak salah itu Pak hadis itu. Rasul 3 awal di bulan Rajab, puasa 3 hari Pak. Pertengahan bulan Rajab, 3 hari Pak. Ujung di bulan Rajab, 3 hari. Kita umatnya jangan 3 hari. 1 hari pun di bulan Rajab, kita nggak pernah mengerjakan puasa sunnah. Betul nggak Pak? Jangan bohong Pak. Ini dikupas nih Pak. Kita ngaku umat Muhammad, tapi nggak pernah mengikuti sunnah Muhammad. Lah kapan kita dapat syafaat nanti Pak di akhirat Allah? Ini perlu direnungi Pak. Puasa Pak. 3 di awal Rajab, tengah. 3 di tengah Rajab, 3 di ujung Rajab. Ini Rasul. Di bulan Rajab itulah Rasul Pak. Menggodok hatinya ini. Karena kalau puasa ini Pak, Ramadan itu bulan umat. Dah. Kita nggak pernah mengerjakan. Kita mengaku umat Muhammad. Lah bilangan kita ngaku, ya Muhammad, aku ini umatmu. Kata Muhammad, iya ya kalau aku akui Pak kita. Kalau diakui sama Rasulullah. Sedih nih Pak kita. Gaya kita Pak, casing yang luar biasa. Tapi kita nggak pernah ngikuti umat Muhammad. Itu dulu Pak yang pertama itu Pak. Yang kedua bilang ini, Sa'ban wasarullah. Bulan Sa'ban ini adalah bulannya Allah. 7 Sa'ban hari ini Pak. Kalau kita nanti masih diberi nikmat oleh Allah, Pak, tepat nisfu Sa'ban. 13, 14, 15. Kerjakan puasa nisfu Sa'ban. Nggak sanggup umatku melatih itu Pak. Kenapa? Kita ini memasuki bulan Ramadan. Dilatih dulu 3 hari itu. Karena dalam dada kita nih Pak, nafsu ini, hati ini pada 2 pintunya. 1 Jibril, 1 iblis. Kalau menang iblis Pak, kita nggak pernah nisfu Sa'ban. Kalau menang Jibril Pak, kita puasa nisfu Sa'ban. Untuk melatih diri kita memasuki bulan Ramadan. Itu Pak Asap. Hari ini biar nanti bisa dipitakan sama dia. Wah ini Ustadz Sidik ini ceramahnya di dalam puasa ini ngeri juga nih kan gitu Pak. Itu Pak. Mesti 7, 8 hari lagi. Ayo Pak. Nggak bisa 3 hari kata Rasulullah. 1 hari kambal oleh engkau. Pas 15 nisfu Sa'ban itu. Niatku puasa nisfu Sa'ban karena Allah Ta'ala. Ya Allah. Kalau mau dapat keberkahan. Lah kita puasanya nggak pernah. Mau minta berkah dari Allah. Malu Pak. Baru katanya. Wa Ramadan sahri ummati. Bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Dipanggil kita Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya batuk. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum musyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Pertanyaannya Pak. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengabdikan diri ini Pak, kita melalui apa Pak? Pak yang di luar sana Pak, jangan Pak dengar dulu ini. Al-Quran Pak. Kenapa? Karena Allah. Inna nahnu nazalna al-Quran. Wa inna nahnu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Kalau Bapak, Saudara ingin dijaga oleh Allah, ikuti tata cara Al-Quran. Bukan tata cara kemauan kita Pak. Ayat banyak menyampaikan. Cuman kita nggak pernah bagaimana mengamalkan itu. Kata Allah, di syarat atau nanti dibuka Pak. Terus 24, 25, 26. Apa kata Allah? Wa ma a'radu an zikri wa inna lahu ma'isatan donka wa nahsuru yauma qiyamah. Barang siapa saja umat manusia itu lari dari peringatanku, kata Allah, maka akan aku sempitkan jalannya. Ya Allah. Kenapa?
Kita ibadah semau kita aja, Pak. Maaf, mungkin di Darussalam nggak ada. Ini sekarang gini, maaf. Ingin doa sholat berjamaah 20 rakaat kedapatan bayar. Bagus, kita tuh satu di rumah aja kebaikan, Pak. 27 kebaikan, siap sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana arah kita sekarang ini, Pak, beribadah? Sementara Al-Quran menurunkan, kita harus ikut Al-Quran. Nabi Muhammad itu, Pak, ketika dia duduk di mihrab, mimbar, kurang lebih hampir 300, kurang lebih umat-umat itu beriman. Sebelum Muhammad bergerak dari mihrab, Pak, satu pun ketika itu tidak ada yang meninggalkan Muhammad untuk berdoa, Pak. Lah kita siap sholat, assalamualaikum, doa pur. Maka dia bilang, wa asta'inu bisob, disampaikan. Jadikan kesabaran untuk sholat kamu. Kita nggak pernah sabar, Pak. Apa? Kehidupan dunia ini kita kejar. Ya, mungkin nanti sampai ini betul apa enggak nanti, Pak, coba dikoreksi. Ini Al-Quran. Jadi barang siapa ingin dijaga Allah, ikuti Al-Quran. Jangan semau kita. Katanya bilang apa enggak? Barang siapa yang lari dari peringatkan itu, kata-kata peringatanku, kata Allah, maka hidupnya sangat sempit. Wana suruh yaumul qiyamah. Maka nanti mereka hatinya atau segala di akhirat akan dibutakan kita oleh Allah, Pak. Ini Al-Quran yang bilang, Pak. Bukan Ustadz Muhammad Siddiq Rasidin. Ini nggak laku ngomongnya, Pak, sama Allah. Al-Quran. Dibutakan kita di akhirat Allah nanti. Kita proses di akhirat. Demo. Kola lima rabbi. Asartani a'mah. Kunta atma basura. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami di akhirat ini dengan keadaan buta? Sementara dulu di dunia kami melihat. Ini kita jawab sana, Pak. Allah menjawab. Apa kata Allah? Kola kajalika. Atatka ayatuna mata sisaha manati saha. Dan dia wakola tunsa yaumah. Kamu dulu berikan mata yang baik, pendengaran telinga yang baik, lisan yang bagus, hati yang baik. Tapi kamu nggak pernah memahami Al-Quran itu bagaimana? Iya, Pak. Iya. Ikuti Al-Quran itu. Kalau kita mau dijaga oleh Allah. Kalau mau dijaga oleh Allah amal ibadah kita. Ikuti Al-Quran. Dan dia, maka hari ini karena engkau lari, kuberikan sedikit musibah ajab di hadap. Ingat, kita menjadi di sana, Pak, karena kita nggak mau ikuti Al-Quran semau kita. Ulama ini mengatakan begini, ulama ini mengatakan, kita ikut ulama, boleh ikut ulama, asal itu benar. Kita setiap ngaji, setiap minggu, Pak, ini FKSM subuh kita ada pengajian. Ulama menyampaikan macam-macam. Maka saya jarang dilihat, Pak, saya dengarkan itu. Saya syariat saya ambil. Maka Al-Quran itu mengatakan tadi, inna nahnu nazal al-Quran wa inna nahnu labin. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, maka kami jaga, kami yang menjaga. Jadi barang siapa yang ikut Al-Quran, kita ibadah ini, Pak, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat tinggalkan dunia ini, berangkat menuju akhirat. Mudah-mudahan kita selamat di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita cari, Pak. Jadi inilah Ramadan kurang lebih, Pak, 23 hari lagi. Sambut Ramadan itu. Jangan awal pertama penuh, Pak. Berlomba-lomba ini. Bahkan subuhnya kadang-kadang, Pak, sampai itu yang sampai awal 1, 2, 3, 4, 5, Pak. Hampir macam Jumat penuhnya, Pak. Masuk 10 yang kedua, Pak. Tinggal 5 sab. Itu termasuk di masjid saya sana. Saya ketua BKM-nya. Saya tegas. Dulu itu, Pak, di Masjid Nurul Huda itu, saya bilang, saya kumpulkan jamaah itu. Dulu 23 itu, Pak, situ garakan. 23 rakaat sama witir. Saya kumpulkan ibu-ibu dengan bapak-bapaknya. Kalau nanti saya buat 11 rakaat dengan witir, sama dengan 23, saya kembalikan ke 23. Ketika Pak, takut semua orang tua. Bahasa Padang. Takut semua. Coba tengok tangan, banyak tengok tangan, Pak. 11 rakaat. Alhamdulillah. Saya adakan setiap malam, Pak, di Masjid Nurul Huda itu petunjuk ceramah Ramadan. Saya bayar dananya itu, Pak, dananya 300.000 per ustadz, Pak Imam. Kali 29 malam. Berang juta. Intaknya, Pak, satu malam 600, 700,
600, enggak, lebih cukup daripada membayar ustadz itu. Itu kemajuan. Jadi kita nggak mundur Pak agama ini. Ini kan enggak. Kadang-kadang kota infak lewat, cek. Apa bilangnya? Digenggam dan kita lewat. Apa kata kota infak? Diberi rezeki, tangan monjong genggam lagi. Buka, walaupun 5.000, masukkan ke dalam itu. Kita takut Pak 5.000. Kenapa? Mungkin nggak bisa beli rokok nanti. Besoknya. Nah itu Pak. Depan datang ke rumah Pak malam Pak. Saya terkejut, ada yang ngopo, saya bilang gitu. Begini. Udah sehat. Insya Allah kalau saya sehat. Jadi, sambut Ramadan ini, Pak. Saudara sekalian, dengan penuh kegembiraan. Babu Salam udah terkenal. Saya dulu ngisi di sini, Pak. Babu Salam dulu. Masih siapa itu ketuanunya? Masih Pak Aliman ya. Pak Muslimin masih hidup. Saya isi situ, Pak. Dah, siap. Jangan mundur setelah 10 ke 2, 10 ke 3. Penuhi terus. Kenapa? Lailatul Qadar itu Pak, bukan malam 21, 23, 24, 25, bukan itu Pak. Masuk satu Ramadan, ada Lailatul Qadar. Ada dia. Ada Lailatul Qadar. Cuman kita nggak tahu kapan dapatnya. Kalau memang kita beriman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak saudara yang di luar, setelah Ramadan, makin tambah kita beribadah, itu Lailatul Qadar. Tapi kalau makin mundur beribadah Pak, puasa kita nggak dianggap oleh Allah. Masih muda-mudanya ini jamaah. Babu Salam, paling tua ini aja Pak. Nah itu saya panggil tuh ustadznya. Abdul Karnain Awafi, Abdul Majid, Samsir Lubis, segala saya panggil Pak. Saya kasih minggu ahad subuhnya sampai kasih di sama mereka. Saya bilang sama bendaharanya, setiap ceramah 300.000 kasih Pak. 300.000 Bang ya, karena ini bukan duit kita, dari masyarakat untuk masyarakat. Yang infak itu Pak, wah. Kadang-kadang saya temen-temen juga, orang tuanya begini Pak, mengajari anaknya. Nah, bawa di 2.000 ya nak, masukin yang infak. Nah, itulah Pak kerja mereka. Nah, kita di sini ada ngajar seperti itu? Belum Pak, masih jauh. Ini, Pak. Kenapa Ramadan ini Pak? Bagaikan madrasah untuk diri kita. Ramadan ini kita jadikan pesantren untuk diri kita. Ramadan ini kita jadikan sekolah untuk kita. Kalau engkau memang di ibadah itu dapat bulan Ramadan dihijabah oleh Allah, maka engkau makin dapat taat dan takwa, makin banyak ruku dan sujud. Kata Rasulullah, jauhkan punggungmu dari tempat tidur. Malam Pak, kita nggak usah sampai 1 malam, 7 malam itu kita bangun Pak. Diminta saya ini Pak, ini nanti malam Pak. Bangun jam 2/3 malam Pak. Ambil air sunat duduk, taubat, hajat, siap, itu ambil Pak, baca. Apa yang kita baca? Misalkan subhanallah, 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 subhanallah. Jangan dikira-kira. Putar aja tasbih itu Pak. Mau sampai berapa tinggal terserah. Sudah siap itu bisa kita makan. Alhamdulillah. Kenapa kata Allah? Wahai malaikat Jabaniyah, hari ini engkau turun ke langit bumi. Kata Allah Pak, bukan kata saya. Apa katanya? Engkau lihat hambaku itu. Masih ada yang ingat sama aku apa enggak? Turun malaikat Jabaniyah, Pak, saudara sekalian, ditengok, ada orang tua renta keriput, Pak, masih putar tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Malaikat Jabaniyah pergi lagi. Pindah tempat. Yang dari Sukamaju ini, pindah ke Menciri, mana, Pak. Ditengok di sana, Pak, masih ada orang tua sujud menyusun sajadah, meneteskan air mata. Karena dia mengakui, ya Allah, apakah amal ibadahku sudah engkau lihat, sudah ijabah. Hari ini aku sujud sambil menetes air mata. Bukan karena aku buat-buat, tapi karena engkau ya Allah. Jawabannya berangkat lagi Pak. Udah. Masuk dia ke Pancur Batu kan. Misalnya begitu. Masih ada anak kecil yang menyusu 2 tahun kurang lebih Pak. Tanpa dosa. Di susu ibunya. Dilihat oleh malaikat Jaban. Berangkat lagi dia Pak. Ke Sunggal mungkin. Masih ada ibu-ibu yang sudah tua renta Pak. Istighfar kepada Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini katanya Pak. Lihat. Naik malaikat Jabaniyah. Ya Rob. Aku lihat 4 tempat. Ada orang tua renta sudah keriput bukanya. Masih banyak mengucapkan bertasbih dengan engkau. Yang ketiga. Yang kedua masih sujud kepada engkau. Yang ketiga aku lihat anak bayi masih menyusu. Yang keempat. Orang perempuan banyak istighfar.
apakah enggak kau jatuhkan ajab itu di Sukamaju ini, kata malaikat Jabaniyah. Kalau memang itu masih ada Jabaniyah, aku tarik ajab ini, jatuhkan sana, Pak. Ternyata Natal dia namanya Bandeng, 73 rumah, Pak. Karena tidur baru kita berdoa. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kenapa kau tibakan musibah ini ya Allah? Kami sedang dengan tidur. Apa kata Allah? Selama kau kuberikan nikmat umur, engkau tidak pernah bersyukur kepada aku. Hari ini ku uji, ku coba, kata air itu makhluk. Dah, jalan Pak, baru kita menjerit. Jangan sampai gitu di kampung kita seperti ini. Sambut Ramadan. Kenapa? Barang siapa nyambut Ramadan, dan dia, kita mudah-mudahan terlepas dari siksa api neraka. Itu Pak. Apalagi bulan Ramadan istri kita mau ikut. Kalau ibunya mau ikut ke masjid, silakan. Tapi kalau enggak di rumah, silakan ibu di rumah. Doakan Pak ayah ke masjid. Selamat sampai pulang nanti. Ini kita minta Pak. Tunjukkan sama kita. Dah, kedua. Kata Rasulullah, wa fi baitil ummatid dunya wal lailil kubra, katanya. Nanti rumah umatku di dunia ini gelapnya bagaikan dalam kuburan, Pak. Paham tuh Pak ya? Itu bahasa Arab. Kenapa? Kita sebagai pemimpin nggak pernah kita baca Al-Quran ini. Mungkin Pak Asal Aziz kenal Irfan Yusuf katakan, baca Al-Quran di rumah ini Pak. Kalau bisa kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hei hambaku yang kuberi nikmat, sampai engkau tua kembali padaku, 1 kali hatam kita diminta sama Allah Pak. Kita nggak pernah hatam-hataman. Kapan kita hatamannya? Kok menang KB Pak? Kecengang KB Pak. Ini yang ngupas Pak. Masjid Rasidin. Umar bin Khattab dikata orang. Ustaznya. Baca Al-Quran. 30 juz Pak di rumah. Nggak perlu kita tahfiz. Misalnya Pak Dafari di rumah. Tiap malam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dia sampai 1 ain tutup. Besok buka lagi Pak. Habis tutup. Kenapa kata Rasulullah? Kalau engkau baca Al-Quran di rumah kamu itu, maka ada nur cahaya keluar dari ubun-ubun rabungmu itu sampai ke aras Allah. Aqra'i Qur'anna fa innahu yati yaumal qiyamah safi'an ila ashabi. Barang siapa yang sering baca Al-Quran pada hari kiamat nanti, dia datang, apalagi pemimpin rumah tangga, melindungi kamu pada hari kemudian Pak. Ini diminta. Lah kita nggak pernah. Nah, kapan kita dapat lindungan dari Allah? Kapan kita dapat jaga dari Allah? Ngaji di mana-mana. Makanya saya ambil tuh Pak hikmahnya. Yang betul ini saya ambil. Ini. Jadi kita ini Pak, mudah-mudahan kata Om Rama betul. Apa bilang Om Rama lagu Pak? Hei boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat satu saat kau pasti meninggalkannya. Besok ataupun lusa, tua ataupun muda, yang pasti kita akan mati juga, katanya Pak. Mati apa yang kita bawa? Rumah ini tinggal nih Pak. Harta kata Rasulullah dalam kitab 200 nasihin. Kalau manusia mati, harta yang dibawa cuman kain kapan itu Pak. Itulah harta kita. Kereta tinggal, rumah tinggal, mobil Alphard tinggal. Lalu dibilang, Bapak nengoknya Alphard hari ini Pak. Kalau udah meninggal dunia Pak, cuman di roda 4. Itu kunci cuman Fatihah Pak. Kalau nggak ada bilang Fatihah, lah ada latihan susah rumahnya misalnya Bapak siapa tadi Pak Dapari ini, nggak jalan-jalan tuh Pak. Bapaknya Apansari ini, kuncinya Bapak yang terakhir Pak di Keranda, kuncinya Fatihah juga. Nggak ada Fatihah nggak jalan kita nih Pak. Inilah mungkin pengajian ini saya sampaikan ini Pak, bermanfaat bagi kita semua untuk mengetuk hati kita karena ini beku bagaikan batu ini Pak, lebih menang nafsu daripada. Udah, apa bilangnya Rama? Pasti kita akan mati. Hei berbuatlah apa yang engkau suka. Tapi ingat, semua itu kan ada balasannya. Baik maupun buruk, lurus maupun jahat, itu kembali padamu jua. Gitu ya, Pak. Kenapa Pak? Di zaman Rasul ada satu cerita kisah. Nggak pengen dengar ini Pak. Hasan bersama Rasul.
Wahai Hasan, katanya Rasul, engkau infakkan saja itu kurmamu untuk masyarakat. Hasan menjawab, Pak, ya Rasulullah, hartaku cuma satu-satunya, itulah buah pohon kurma itu. Kalau aku infakkan, aku makan apa? Dengan nama dengar itu, Pak, Basri di sebelah sampingnya dengar Basri. Begitu ya Rasulullah, betul. Pulang dia ke kebunnya Pak Basri, tadi mempunyai pohon kurma kurang lebih 40 pohon. Hasan satu pohon. Bilang dia, wahai Hasan, ambil pohon kurmaku yang 40 pohon itu di kebun, satu pohon untuk yang punya kamu untuk aku. Masuk ke kebun tadi Pak, istri dipanggil. Wahai istriku, kata Basri, keluar kamu dari rumah itu, karena pohon kurma kita 40 buah, 40 pokok ini. Sudah kita tukar dengan pohon kurmanya si Hasan. Satu pohon itu kan 40 Pak. Awak pun rugi tuh. Bapak ini harganya tuang kusen, kalau dibayar segini, nggak mau. Betul ya Pak? Itu kata Rasul. Pulang dia. Keluar lagi. Apakah begitu ya? Kalau bilang lagi, apa begitu ya Kanda? Bener ya Dinda? Udah siap Pak, pulang. Baru Pak, diambil satu pohon Basri tadi ini, yang punya Hasan tadi Pak. Kurang 21 hari Pak. Di surga sudah ternampak Hasan tadi ini, Basri tadi ini mendapatkan buah. Bahkan buah satu buah tadi ini Pak, pohon kurma, nggak pernah mati buahnya Pak, berbuah terus. Sementara yang 40 buah Pak, ada panen, ada enggak. Karena kita takut. Basri Hasan tadi ini Pak Basri, benar. Tiap hari berbuah terus. Yang ambil anak-anak orang miskin, diambilin, dijolok boleh nggak makan buah kurma Pak, ditanggung oleh satu pohon tadi yang punya Basri tadi ini Pak. Hasan tadi takut. Bapak-bapak, saudara, jamaah perhutanan Baitur Rahman yang saya sampaikan ini, saya mengajak saya untuk nanti ke depannya kalau memang diberikan kesehatan oleh Allah Pak, saya mau lebih takwa lagi dan lebih baik lagi, karena kita semua ini Pak nanti kembali cuma dikatakan Allah, liya beluakum ayuhum asanu amal. Di antara kamu wahai hambaku, kata Allah, siapa yang paling baik zikirnya, siapa yang paling baik amal ibadah sholatnya, siapa yang paling baik dia sering baca Al-Quran, siapa yang paling baik sering bersedekah. Kenapa Pak? Ini saya sama ini. Ayo bapak-bapak di bulan Ramadan, infak jalan, jangan ditutup tangan kita Pak. Walaupun 5.000, ajar anak kita 2.000 Pak, agar berisi kota infak kita. Kenapa? Di bulan Ramadan, siapapun yang infak sedekah melalui kota ini Pak, akan diganti 100 lebih kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nilainya. Kita jangan takut-takut Pak. Buka semua. Insya Allah. Nanti misalnya Pak Saris, ini infakmu kurang lebih 2 miliar. Terkejut, dari mana? Ramadan tadilah Pak. Kadang-kadang kita masih menutup tangan, menutup hati. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini Pak, infak berguna untuk kita semuanya. Kemudian kita nanti Pak, kembali kepada Allah. Kalau bisa kita Pak, jumpa seperti ini di hadarat Allah. Sama-sama kita menjadi wajah soleh dan soleha. Nah, kenapa tadi dikatakan? Mati juga kata Umar Irama Pak. Banyak ija mata ibnu Adam an kata asalasa. Barang siapa anak Adam, cucu Adam, keturunan Adam meninggal dunia cuma ada 3 Pak. Sadaqatun jariyah, betul itu kan disampaikan. Ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Anak yang soleh jadi Pak, yang mana anak soleh itu Pak? Itu gak dikatakan. Wa'ud dari solihah asap aris bin, gak ada di situ Pak. Barang siapa umat manusia yang sudah sujud kepada Allah, 5 waktu nggak pernah tinggal, banyak tangan mengangkat kepada Allah, kita semua ini Pak yang udah sholat, dia akan anak soleh ini Pak. Anak soleh. Di antara 40 orang yang tadi Pak, saya berdoa, mungkin saya nggak dapat cahaya dari Allah. Bapak yang mengaminkan Pak, rumah ini mendapatkan nur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah doa berjamaah ini Pak. Kadang-kadang kita takut, siap sholat pur. Memang ada hadis mengatakan, tapi jangan diikuti. Yang begitu ada di Bukhari Muslim. Apabila imam telah memberikan salam ke kanan ke kiri, putus hubungan antara makmum dengan imam. Itu ada kan? Tapi kalau kita menghargai akhlak Pak, walaupun percuma, kita duduk situ menunggu, kenapa? Tunggu dulu sampai selesai. Mudah-mudahan, karena dia tanyakan, Attaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana alim. Setelah engkau takwa kepada aku, kata Allah, jaga hubungan saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Keliling itu Pak, termasuk silaturahim. Lah kita kadang-kadang enggak. Ketakutan lari ke sana, lari kemari. Masjid cantik, yang ngisi orangnya sakit. Itu Pak. Jadi makanya
Saya mengajari, tapi inilah di rumah itu Pak ada kitab Sarawi 200 nasihin, Tanbihul Ghafilin saya baca ini Pak. Belinya saya Pak yang Sarawi ini Pak 7 juta lebih. Saya baca apa maknanya. Itu saya gali terus itu. 200 nasihin dan Tanbihul Ghafilin tadi ini untuk kita jangan sampai lalai ke akhirnya. Karena kata Allah dalam hadis mengatakan, kata Rasulullah, kita masuk surga itu bukan karena amal ibadah kita. Dia bertanya sahabat, kalau anta harusnya termasuk engkau, iya. Jadi siapa yang masuk surga? Karena kita masuk surga ini Pak, karena rahmat Allah. Tidak akan terinjak sana kerbau, karena rahmat Allah. Tidak akan berpisah seorang suami dengan istri, karena rahmat Allah. Sayang-sayangnya orang tua pada anak, karena rahmat Allah. Itu masuk surga karena Allah. Jadi kalau kita nggak sayang sama Allah, nggak sayang sama Al-Quran, nggak sayang sama Rasul, apa kita bisa masuk surga Pak? Surga ini masuk isora. Nggak bisa loh Pak. Jangan makanya maka tadi bilang kan, jangan sekendak kamu, ikuti aku kata Allah. Kalau kamu ingin dijaga, inilah sedikit Pak, kurang lebih 20 menit ya saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat rumah ini. Setiap memang saya minta harapan juga sama Pak Asap Aris, sama Ketua Perwiritan. Kalau bisa, seperti ini Pak, nggak usah setiap minggu, 2 bulan sekali isi dengan ceramah Pak. Dalam berkah ini Pak, mendapat keberkahan untuk kita. Kenapa? Baca Yasinnya dapat, tahlilnya dapat, kita sudah berwudu, habis sisa berwudu bersih, keenam dapat ilmu lagi Pak, kumpul sama kita mudah-mudahan. Ini yang kita bawa nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, sedikit bermanfaat diri kita, berguna untuk keluarga kita dan diri kita ini makin banyak tunduk dan rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita jadi insan-insan mandani yang kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini kita berdoa nih Pak.